Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu toko. BNN Kabupaten Sleman. Sobat BNN dimanapun kalian berada, episode kali ini Sidak Teko, kata teman-teman dari tim kreatif itu ada yang spesial. Karena kita tidak menyidak katanya, dan lagi-lagi ada yang spesial. Siapa tim? Nggak tahu ya? Mana? Mana tamunya? Mana narasumber kita ini? Katanya sudah. Di mana ini? Mana? Kok belum masuk ya? Semua. Oi. Mbak Rida. Ternyata yang datang Mbak Rida. Selamat datang Mbak Rida. Selamat datang, terima kasih Mas, terima kasih teman-teman. Oke. Selamat datang sekali lagi di studio Sidak Teko, Mbak. Sidak Teko ya. Siaran mendadak ketemu tokoh. Cuman tadi katanya teman-teman dari tim kreatif itu spesial ini Mas Darmo kayak gitu. Sopo? Saya nggak dikasih tahu tadi itu. Nggak dikasih tahu sopo iki tokoh yang jadi narasumber, ternyata Mbak Rida. Gimana Mbak Rida? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Anak-anak? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya, keluarga sehat semua ya Mbak Rida ya. Semua. Oke. Mbak Rida ini di BNN Sleman di bidang rehabilitasi ya, Iya Mas, di bidang rehabilitasi, jadi kita ada beberapa bidang, saya di rehabilitasi. sebagai Sebagai konselor, dan juga Katim ya Mbak ya. di Katim Pelayanan Rehab. Katim Pelayanan Rehabilitasi. Oke. Mbak Rida, kita ini nih biasa sih kita ngobrol-ngobrol nih ya, tentang apa? Enggak pasti tentang narkoba lah, nggak jauh-jauh dari narkoba, BNN Sleman gitu loh. Dan ternyata yang hadir di sini adalah Mbak Rida dari seksi rehabilitasi ya. Kemarin teman-teman itu nggak ngasih tahu ini siapa yang nanti. Oke, kita bahas tentang rehabilitasi, khususnya di apa ya yang kita miliki. Ada di klinik ya Mbak ya? Klinik kita punya klinik, klinik Pratama Sembada Bersinar. Klinik Pratama Sembada Bersinar ya. Klinik Pratama Sembada Bersinar itu. Nah, klinik itu apa? Namanya kan klinik ya. Iya. Mungkin masyarakat atau teman-teman semua sobat BNN di wilayah Kabupaten Sleman tahunya klinik itu tempat berobat itu. Itu berobat kayak gimana sih Mbak? Jadi klinik kita, klinik Pratama Sembada Bersinar memang klinik untuk berobat. Untuk berobat, Siapa iya. sih yang berobat gitu? Jadi yang berobat itu adalah para penyalahguna narkoba, kita nyebutnya seperti itu. Hanya untuk penyalahguna narkoba. Jadi- Tidak bisa untuk misalnya ada Klinik umum kayak batuk, gitu. pilek Ah, gitu, misalnya. nggak bisa. Nggak bisa nggih? Nggak bisa. Jadi memang untuk melayani penyalahgunaan narkoba. Oh, nggih. Apa namanya? Kalau di klinik itu ono apa kae? Apa kae jenenge? Sertifikasi apa? Sertifikasi ngono kae apa jenenge? Oh, klinik kita. Oh. Klinik kita itu kan Kuwi. oh iya. Oh. Jadi klinik kita kan memang sudah prosesnya tuh panjang ya, Mas. Kita sudah Sampai bersertifikat. Jadi- sampai bisa dikatakan klinik gitu ya. Iya. Itu memang ada tahapannya, Mbak. Oh, tahapannya panjang ya, sangat dari mulai izin Dinkes, izin Oh. bangunannya gitu kan, sampai akhirnya kemarin di tahun 2023 Iya. kita mengikuti, Tahun kemarin nggih. iya, tahun kemarin kita mengikuti diajukan sebagai salah satu klinik yang standar nasional gitu loh. Jadi gimana layanan rehab itu, bagaimana caranya biar terstandar gitu. Oh, Jadi memang gitu. kita dibimbing sepanjang tahun 2023 sampai akhirnya penilaian. Alhamdulillah kita lolos gitu. Lolos Jadi, ya? lolos SNI. Jadi kita sudah lolos SNI 8807. Apa Form itu? 8807. 8807. Memang form untuk SNI yang terbaru. Oh, Yang gitu terbaru nggih. itu. Terus tadi sudah apa istilahnya? Ber-SNI ini. SNI sudah. SNI sudah. Terus Satu apa? lagi, Apa lagi itu? Ada lagi di tahun ini juga kita diminta gitu untuk mengejar akreditasi. Oh, Karena klinik kan ya, iya, karena klinik iya. itu harus ada akreditasinya juga gitu. Jadi kita mengejar juga oleh
dengan bantuan semua staf BNN Sleman, alhamdulillah juga akhirnya klinik kita terakreditasi bahkan paripurna. Oke, terakreditasi paripurna. Itu tahapan-tahapan untuk apa ya nek ngono ki Mbak? Saya kurang begitu tahu ya kalau di apa di dunia medis kayak gitu tuh. Memang ada po misalnya oh iki klinik, oh iki rumah sakit, oh iki ngono ada tingkat-tingkatannya gitu. Ada, jadi memang kita kan kliniknya klinik Pratama gitu Klinik kan. Pratama, Jadi, oh nggih. jadi tempat rujukan, karena klinik kita khusus meskipun klinik Pratama cuma kan memang spesial ya klinik kita, spesial untuk menangani Penyalahgunaan narkoba saja. nggih. Jadi Memang yang pertama kan klinik Pratama. tahapan untuk menjadi klinik itu apa ana ning Dinkes ki mau tadi. Iya. Jadi nek misalnya belum itu jadi misalnya apa ya istilah jadi praktek dukun ngono kae. Ngono ki apa ya? Jadi izin operasional dari Dinkes, ada juga dari dinas perizinan. Perizinan oh nggih dari Kalau prosesnya panjang itu kita berdiri itu klinik dari 2019. 2019 berdiri klinik, peresmiannya. Belum dari itu. Oh, nggih. Sebelumnya sudah proses di 2019 kemudian didirikan. Kemudian sampai di 2023 mendapatkan apa tadi? Sertifikasi NI, terus kemudian di 2024 kita mendapatkan terakreditasi secara bahkan paripurna. secara paripurna. Tingkat yang paling tinggi. Tingkat paling tinggi toh. Wow. Jos toh, Klinik Pratama Sembada Bersinar. Nah, itu di mana itu, Mbak? Oke, Bisa jadi disampaikan, Mbak, bisa. di Jadi klinik Pratama Sembada Bersinar itu letaknya ada di kompleks rumah dinas. Di kompleks Jalan rumah Rejimen dinas. nomor 6 Sucen Triharjo Sleman. Oh, masih di wilayah Sucen Triharjo Sleman, nggak jauh-jauh ya dari komplek Pemda Sleman gitu ya. Kita kurang lebih 2 kilo lah. 2 kilo nggih dari lingkungan kompleks perkantoran Pemda Sleman itu nggih nggih. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi sobat BNN ada klinik Pratama Sembada Bersinar di Jalan Dr. Rajimin di kompleks perumahan dinas Sucen tadi ya, Mbak ya? Sucen Triharjo Sleman. Nah, nanti teman-teman atau seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sleman khususnya bisa mengakses di alamat tersebut. Nah, Mbak Rida, Ya, Mas. terus kemudian terkait dengan apa ya layanan atau apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman, Sobat BNN kayak gitu itu apa aja, Mbak? Jadi klinik kita, klinik Pratama Sembada Bersinar itu kan memang sembada bersinar narkoba gitu kan. Sembodo kan ada? Sembada. Namanya Sembada Bersinar. Sembada bersinar. Sembada maksudnya? Sembodo. Oh, itu Sembodo. Sama logo ininya Sleman, semboyan. Ye, kalau Sleman itu kan sembada, sehat, elok, edi, makmur, damai, kayak gitu. Sembada. Bersinarnya itu dari bersinar. Nggih. Kalau cara Jawane itu sembodo lho, Mbak. Wong sembodo ya wong ki sembodo ngono lho. Dadi Sembodo. ngono lho istilahnya apa ya? Sembodo. Apa bertanggung jawab ngono ya? Sembodo misalnya ngono-ngono kayak gitu. Sembodo bersinar. Bersinarnya apa maksudnya? Bersinar narkoba. Oh, bersinar narkoba. Tak pikir bersinar kayak lighting iki lho. Ternyata bersinar. Nggih, pokoknya menyinari nggih. Menyinari bisa juga bersih dari narkoba. Nggih, dari katanya aja ada apa dari namanya aja Sembada Bersinar. Ya sembodo menggambarkan nggih bersinar berharap menyinari juga memberikan pencerahan ngono kuwi ya. Heeh. Ya, juga mewujudkan bersinar bersih narkoba di wilayah Kabupaten Ya, dari Sleman. namanya Ya. itu harapan kita seperti itu, dan ada pun layanan yang kita berikan itu ada layanan rehabilitasi rawat jalan untuk rehabilitasi rawat jalan untuk Yang pertama itu. narkoba. Nggih. Kemudian yang kedua ada konsultasi penyalahgunaan narkoba. Nggih. Itu yang ketiga ada juga kita melakukan penerbitan surat bebas narkoba atau yang biasa kita sebut itu surat SKHPN, surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Oke Mbak, kita ke yang pertama dulu Mbak. Tadi disampaikan ada 3 layanan toh. Yang pertama adalah layanan rehabilitasi narkoba. Nggih. Nah di layanan rehabilitasi itu rehabilitasi yang seperti apa Mbak? Yang maksudnya yang bisa mengakses atau gitu seperti apa? Oke, jadi rehabilitasi di kita itu kan modelnya kita rawat jalan gitu. Jadi memang rehabilitasi ada rawat jalan dan ada rawat inap. Nggih. Kebetulan kalau di klinik kita itu karena klinik pertama itu
di BNK Sleman itu hanya melayani rawat jalan saja. Gitu. Belum bisa rawat inap ya? Belum bisa. Nggih. Kebetulan memang rawat inap hanya paling dekat itu di Jawa itu di Lido. Selain itu ada di luar nggih. pulau, Mas. Oh, berarti anu nggih. Di daerah Lido hanya di Jawa, yang wilayah Jawa itu Ya, Jawa itu hanya di ada Lido, di ya, Lido, Lido terus kemudian kayaknya ada ya, ada lagi yang di mana? Daerah apa Sulawesi ya? Di Sulawesi ada Baduka. Baduka. Ya, Nggih, ada di Baduka, Makassar itu nggih. Kemudian ada Tanah Merah. Oh, nggih. Kemudian ada juga di Lokal Lampung, Lokal Batam. Oh, Jadi berarti sedang, gitu. di Klinik Sembada Bersinar ini belum bisa melayani rawat inap itu dikarenakan mungkin fasilitas atau apa, Iya, Mbak? fasilitasnya memang Mbak Yanangka itu hanya diarahkan untuk rawat jalan saja. Oh, Jadi memang biar terpusat kalau untuk yang rawat inap itu biar dipegang oleh Balai Besar Khusus Rehabilitasi atau mungkin lokal rehabilitasi. Jadi memang khusus rehabilitasi. Oh, Jadi gitu, di situ nggih. layanannya hanya rehabilitasi. Nah, terus yang sing Kalau rawat yang jalan? kita rawat jalan itu jadi klien itu metodenya rawat jalan itu datang seperti ini loh Mas, ketika kita kontrol dokter gitu ya, kita kontrol dokter datang seminggu sekali atau 2 kali gitu, besok nanti minggu depan datang lagi seperti itu. Nah jadi Itu memang juga diberi obat gitu? jadi memang rehabilitasi itu kan ada dua macam ya Mas. Nggih. Rehabilitasi ada rehabilitasi medis, ada rehabilitasi sosial. Oh, Jadi iya. kita menjalankan. Ini yang terkait dengan rawat jalan ya? Ya, Rawat jalan ada rehabilitasi medis dan medis, Oke, kita ke yang rehabilitasi sosial, Mbak. Oke. Urut aja ini rangkaian. Oh, rangkaian. Oke, gimana? Jadi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, kemudian lanjut ke bina lanjut. Oh, nggih. Jadi ada 3 tahap itu. Nggih. Nah, rehabilitasi medis itu biasanya dilakukan oleh dokter. Di situ dokter melakukan asesmen Nggih. apakah si klien ini perlu obat tertentu tidak gitu loh. Hmm. Jadi ketika dia memerlukan obat tertentu untuk menangani misalkan gejala putus zatnya. Jadi Oke. ketika orang melepas dari zat kan ada gejala putus zatnya. Nah, dinilai di situ ketika dia butuh obat-obatan, Iya. maka dia akan diberikan obat-obatan itu di situ rehabilitasi medisnya di situ gitu. Oke. Berarti kalau sorry saya putus. Iya. Kalau di rehabilitasi medis misalnya sampai dokter memutuskan misalnya perlu ada obat khusus itu berarti sudah tahapnya lebih tinggi atau gimana, Mbak? Oh tidak, jadi sebenarnya proses sebelum penentuan rehabilitasi ada tahapnya awal sih. Oh, Tapi gitu. akan saya terangkan alurnya aja. Nggih. Misalnya dari awal. Alur aja, gitu. Misalnya Jadi nih, itu kan ibaratnya ada salah satu Klien korban datang. penyalahguna nih misalnya datang ke klinik, tuk, ketemu Mbak Rida misalnya. Mbak, iki mau rehabilitasi gitu. Nah, misalnya gitu terus Mbak. Misalkan datang, misalkan awalnya nih konsultasi rehabilitasi dulu. Oh, Misalkan nggih. dia konsultasi dulu, setelah konsultasi biasanya kita awali dengan melakukan screening terlebih dahulu. Screening apa itu? Screening untuk mengetahui tingkat resikonya. Dia masuk ke kategori ringan, sedang atau berat gitu Mas. Nah, ketika kita sudah lakukan screening, Sudah ketemu? sudah ketemu saya screening. Oh, iki mlebu misalnya ya rendah lah misalnya. Oh, ringan nah misalnya. Nah, baik itu ringan, sedang, berat, kita tetap lanjutkan wawancara lanjutan. Oh, Jadi tetap ada lanjutan ya. Wawancara lanjutan, wawancara awal. Iya. Wawancara lanjutan itu dengan asesmen. Ya. Jadi dengan asesmen itu untuk lebih mengetahui kebutuhannya gitu loh. Asesmen itu kita menggunakan alat namanya ASI gitu. apa, Mbak? ASI Mas. Oh. ASI ya. Addiction Severity Index. Oh. ASI, Oh, bukan ya. Oke. Aku langsung makdes ngono ya. Aku iki madho guyang-guyu kuwi. Aku ya kaget, aku kan enggak begitu ngerti ya istilah-istilah ngono. Gitu loh. Kuwi ngopo kowe langsung guyu. Ya, lanjut, Jadi Mbak. ASI itu Addiction Severity Index. Di situ kita Apa untuk kuwi? mengetahui ada 7 domain yang perlu kita ketahui. Dan terutama terkait identitas pribadi, kemudian ada masalah kesehatan, jadi kita terkait status medis, kemudian ada juga status pekerjaan atau sekolah, hubungan keluarga, kemudian ada status hukum, kemudian juga ada hubungan sosial, dan yang terakhir ada lagi ada juga terkait masalah psikiatri. Oh, gitu. Jadi ada itu yang kita ungkap, kita tanya satu persatu secara mendetal. Terus didapatkan hasilnya. Dapatkan hasilnya itu
lagi di situ. Walaupun ringan itu ada skornya. Ringan itu ada 1 sampai berapa. Oh, Nanti nggih, 4 nggih. sampai 5. Oh. Berat itu 7 sampai 9 misalkan Kayak gitu, seperti itu. nggih. Lebih pengkategorian lagi. Nggih. Terus dari situ kita lebih mendapatkan gambaran tuh masalahnya tuh apa sih gitu yang jadi seorang penyalahguna gitu yang ketergantungan tuh nggak putus ketergantungan gitu kan ya Mas. Jadi mungkin dia ada masalah yang menyertai. Oh, berarti dari Jadi, 7 apa tadi? 7 area itu. 7 area tadi itu nanti bisa mengetahui nggih. Iya, kita Iki ngopo tuh iki jane nganggo? Heeh. nggih. Apa Bisa jane kita nganggo akan- mergo putus cinta? Iya. Oh toh? Jadi kita tahu Kayak sapa penyebabnya kuwi? juga. Ah, kayak putus cinta kayak ngono. Aduh kayak. Kelihatan suram ya. Heeh, nggih, lanjut lagi. Jadi setelah kita mengetahui, jadi kita akan memberikan treatmentnya tuh tepat apa yang dia butuhkan dari 7 area. Oh. Jadi yang skornya paling nggih, tinggi nggih. kita akan bantu follow up. Hampir sama dengan kalau ya penyakit-penyakit umum ya. Nggih. Maksudnya ketemu iki bulming watuk pilek ya ngono. Terus akhirnya ketemu treatment iki mau diobati seperti iki. Karena adiksi ini karena orang ketergantungan itu juga sakit, Mas. Orang yang sakit. Jadi kan Termasuk kita dibilang membantu orang sakit ya. orang Nggih. Oke, gitu. Terus tadi misalnya terus iki rendah iki, ringan iki gitu. Terus gimana langkah selanjutnya itu? Kalau misalnya ada hasilnya klien seperti itu. rendah, hasilnya rendah ringan gitu kita bisa apa namanya menawarkan lewat jalan itu Mas. Jadi lewat jalan itu dengan kondisi ringan atau sedang kita berikan rawat jalan. Rawat jalan itu, Rawat nggih. jalan itu Seperti dia apa masuk itu? Rawat jalan yang intensif atau yang tidak gitu. Kalau yang tidak intensif bisa ya seminggu sekali. Kalau yang lebih intensif itu bisa seminggu 2 sampai 3 kali tergantung memang tingkat keparahannya itu. Keparahannya itu nggih. Nah, tadi ada yang apa? Insentif apa? Intensif nek insentif ki duit ya? Apa? Tambahan duit ta? Apa? Intensif aja ngantek kualik J. Wis senengane malik-malik wae lho nek ngono ki. Nah, apa? Heeh. Nek seminggu datang 2 kali, seminggu datang sekali, sampai seminggu ada yang datang 3 kali. Nah itu nek datang itu tuh dikapakke, Mbak. Nggih, jadi Oh. memang kan nah itu maksudnya rehabilitasi sosial Mas. Gitu. Oh, nggih. Jadi rehabilitasi kan tadi dinilai dulu sama dokter kan ya. Nah setelah itu setelah kita screening asesmen berikutnya kita lakukan rehabilitasi sosial. Sosial. Rehabilitasi sosial itu apa? Sebagai suatu upaya untuk memulihkan klien itu agar berfungsi kembali lah, balik berfungsi. Tadinya kan dia mungkin tidak berdaya ya karena di pengaruh obat-obatan tadi ya. Kita mengusahakan agar dia berdaya kembali yaitu melalui psikoedukasi. Psikoedukasi bisa juga dengan terapi kelompok seperti itu. Itu belum yang berarti yang nggak perlu dokter ngasih apa? Ya itu kan obat-obatan. Kalau misalkan memang dinilai dia membutuhkan obat-obatan, rehabilitasi sosial tetap kita laksanakan. Sosialnya tapi tetap dilaksanakan. Obat juga masuk. Obat juga masuk. Karena gini Mas, kalau nggak rehabilitasi medis, misalkan dia membutuhkan sebenarnya obat-obatan, tapi kita nggak kasih rehabilitasi sosialnya jadi nggak masuk gitu loh. Jadi dia agak kondisinya kan jadi belum stabil kan. Orang namanya putus zat kan jadi kondisinya nggak stabil. Ketika dimasukkan obat, harapannya stabil, baru masuk rehabilitasi sosialnya. Oke, misalnya Mbak ini sudah ada tadi ya misalnya satu contoh klien misalnya wes dengan obat kayak gitu. Apakah hanya dengan itu saja si klien itu nanti bisa dia istilah apa putus zat tadi? Nah, lanjut ke tahap berikutnya ya Mas. Jadi tadi setelah rehabilitasi sosial, pertemuannya itu maksimal di 12 kali pertemuan. Gitu. Minimal 4 maksimal 12 kali pertemuan di yang rehabilitasi sosialnya Mas. 12 kali pertemuan. Iya. Lah itu kalau misalkan itu sekali, pertemuan bayar orang nih. gratis. Oh, gratis Ya, toh? itu gratis. Aku kayak bayangnya mau yang rawat inap, mau yang rawat jalan semuanya gratis. oh gratis ya, berarti 12 kali pertemuan ramah masalah ya. Nggak masalah. Ada sak kali pertemuan tak kira ana biayane kan nanti nanti masyarakat gitu toh. Ngopo kowe guyu-guyu. Toh, ngono iki. Kayak gitu terus lanjut, Mbak. Ya, jadi sampai apa tadi Mas? Sampai di selanjutnya tadi apakah dengan obat itu apakah bisa dipastikan nih nanti dia putus zat kayak gitu. Jadi setelah masuk obat diharapkan dia kondisinya stabil. Setelah Yeah. dia kondisinya stabil, kita lakukan rehabilitasi sosial dengan psikoedukasi, dengan terapi kelompok.
setelah itu kita pantau juga di awal ada tes urin, nanti di akhir juga ada tes urin juga kita cek lagi. Oh, Nah oke. berikutnya juga ada yang namanya bina lanjut. Apa itu bina lanjut? Sebelum ke bina lanjut, Iya. tadi ada yang apa kelompok tadi? Terapi kelompok. Terapi kelompok. Nah itu kelompok piye maksudnya? Jadi memang kita mengumpulkan para klien yang ada di klinik Pratama Sembada Berdua Berarti itu. kelompok itu nanti Iya. isinya korban-korban penyalahguna Iya. itu. Oh, oh. Jadi kita terapi secara kelompok gitu. Karena mereka mempunyai isu dan masalah yang sama. Oh, oke. Masalah yang sama kita bahas masalah isu yang sama itu secara kelompok. Secara kelompok, oke. Lanjut terus yang Lanjut, kedua tadi. Di lanjut itu setelah itu ada bina lanjut. Bina lanjut, Bina iya. lanjut itu modelnya pasca rehabilitasi. Oke. Jadi setelah rehabilitasi selesai, nanti klien itu sudah bisa sekolah kembali misalkan atau bekerja kembali. gitu Ya, kan. bisa beraktivitas kembali, Ah, bisa bermasyarakat, nggak iya, gitu nggih, nggih. tapi tetap di bawah pantauan kita gitu. Jadi bina lanjut itu fungsinya begitu. Kita coba melepas klien itu bermasyarakat kembali, namun di bawah pantauan kita, masih di bawah pantauan kita gitu. Jadi beberapa kali kita akan melakukan home visit. Oh, mendatangi bina lanjut rumahnya, nggih, itu gitu. baru mau tak tanyakan iki bina lanjut iki piye? Ya, jadi kita home Ada visit, petugasnya juga? Ada nggih. ya, yang khusus memang apa namanya petugas pasca rehabilitasi. Petugas pasir. Nanti petugas itu akan mengunjungi, datang ke rumahnya kayak gitu. Kita pantau perkembangannya seperti apa. Kita pantau juga lewat keluarganya, bagaimana perkembangan anaknya di rumah seperti itu. Dengan harapan nanti dia bisa berfungsi kembali di masyarakat. Oke, dan masih ada lagi lanjutan untuk apa? Langkah-langkah untuk rehabilitasi tadi ya. Langkahnya memang ya yang perlu di ini sih ketika beberapa tanda mungkin ya Mas, tanda penyalahguna kadang tuh beberapa orang tua tuh saya tuh nggak tahu loh Mbak kalau anak saya itu ternyata menggunakan gitu loh. Tahu-tahu sudah mungkin digerebek polisi, tahu-tahu mungkin sudah kecelakaan tiba-tiba seperti itu. Jadi mungkin yang patut diwaspadai adalah beberapa ciri mungkin ya, beberapa ciri terkait pengguna itu yang perlu. Pertama mungkin terkait adanya perubahan perilaku, mungkin yang tadinya lembut jadi lebih kasar. Kan ada mungkin yang sekolah adanya penurunan prestasi gitu kan. Kemudian ada juga mungkin perubahan di apa namanya lingkungan sekitar, yang tadinya mau kumpul dia jadi menarik diri itu Jadi pendiam kayak gitu itu ya. Di kamar, ada aktivitas keluarga, misal arisan keluarga, dia pasti nggak akan mau datang itu. Terus Dia mengurung kemudian diri. di masyarakat diundang, nggak akan mau datang gitu. Iya. Dia pasti lebih nyaman, dia pasti akan menarik diri. Kemudian ada perubahan pola pertemanan, jadi dia akan lebih nyaman berteman dengan teman-teman yang sefrekuensi gitu loh Mas. Jadi makanya kalau dengan masyarakat keluarga kan ibaratnya udah nggak sefrekuensi gitu kan. Berarti dari perilaku itu tadi ya keluarga ya Mbak yo yang harus lebih care ya. Memang kuncinya itu. Keluarga, terus semua komponen masyarakat gitu ya, lagi-lagi kayak situ ya. Ketika asesmen kita akan mengulik terkait hubungan dengan keluarga seperti apa. Oh, Jadi iya, kita iya. tahu. Mbak, selama ini Mbak, rata-rata apa sih Mbak masalahnya Mbak? Apa? Yang itu, klien-kliennya itu? Ya banyak sih macam-macam. Kalau yang anak-anak muda itu biasanya mungkin awalnya coba-coba gitu kan. Kuwi cah nom-nom kuwi. Awalnya Kuwi rungokke kuwi cah nom-nom kuwi. Jadi nggak usah coba, nggak usah penasaran. Oke. Kalau anak muda nggak usah penasaran gitu. Karena ada sekali, ada 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Oke, sangat ribet sekali proses rehabilitasi teman-teman. Mari kita lindungi juga semua keluarga kita, kepedulian kita terhadap keluarga. Nek wis kena ribete kok ngene urut-urutane ya ternyata ya. Kalau sudah terlanjur kena itu bahasa kita tuh nggak ada kata sembuh Mas. Nggak ada Jadi sembuh ya, bahasanya ada pulih. pulih ya. Oke, bahasanya pulih. Jadi makanya kita bahwa ada yang mengatakan recovery is like Apa? cycling, Cycling, bersepeda. bersepeda. Oke. Whenever you stop, you fall. Ketika kamu berhenti, kamu akan jatuh. Jadi ketika sudah terlanjur mengenal, kamu harus mempertahankan pemulihan itu seumur hidup. Seumur hidup Karena ya. ketika Oke. berhenti pemulihan, ketika asli ya jatuh lagi. Oke, itu tadi salah satu layanan yang pertama tadi apa rehabilitasi rawat jalan. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua, Ada layanan konsultasi, itu bisa berkonsultasi gitu ya. jadi siapapun bisa mengakses, baik itu perangkat mungkin
Nah, desa, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. ataupun orang tua, keluarga gitu, konsultasi silahkan, kita akan merahasiakan. Nggih, Kan itu identitas. identitasnya dijamin kerahasiaannya nggih kalau misalnya datang ke klinik berkonsultasi atau misalnya tadi rehabilitasi seperti itu nggih Mbak. Jadi di Atau mau sekalian dibawa anaknya, sekalian konsul bareng gitu orang tua dan anak anaknya juga bisa. nggih dan si korban tadi itu Iya, tidak masalah nggih. konsultasi bareng nggak? Oh, jadi kalau yang konsultasi itu hanya seperti itu nggih. Iya, Misalnya datang kayak gitu. Dan itu ada biaya juga, Mbak? Tidak. Tidak juga. Gratis yo. Wih lah. Tak koyo gratis apa? Konsultasi gratis, rehabilitasi gratis, luar biasa sekali. Kemudian tadi layanan yang ketiga, Mbak. Terakhir penerbitan surat bebas narkoba ya biasa disebut, tapi kalau kita menyebutnya penerbitan SKHPN. Oh, apa kuwi jenenge surat keterangan hasil Hasil pemeriksaan. narkoba nggih. Itu ada expirednya enggak, Mbak itu, Mbak? Masa expirednya biasanya ya sekali penggunaan ya, ya kan? Sekali Iya, penggunaan sah. aja. Iya, benar. Maksudnya misalnya ini sapa kowe dol kambi? Sapa jenengmu? Diman. Iman. Nah, misalnya Iman Iman ki ada buat gawe boleh SKPN. Hanya berlaku untuk sekali itu tok. Enggak berapa lama kayak gitu enggak? Biasanya yang menentukan berapa lamanya itu yang membuat peraturan atau yang membuat persyaratan. Dari si pihak yang itunya. Apa? Oh ya, kayak gitu. Jadi kan biasanya kalau membuat itu tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk Gitu. apa? Misalkan Oh, untuk gitu. melamar Pekerjaan untuk melanjutkan pendidikan misalnya kayak gitu toh sekarang. sebagai asesor gitu. Oh, Misalkan hanya itu untuk dari- sekali itu nggih, Iya, berarti nanti enggak ada batas waktunya. Terus itu untuk SKHPN itu dengan biaya berapa, Mbak? 290.000 290.000. Nah, itu kenapa, Mbak? Kok 290.000? 290.000 karena kita menggunakan 7 parameter. Mas. Oh, 7 parameter. Iya, Jadi kalau lebih kita komplit dari- ya, Oke, lebih kalau detail. rumah sakit itu kan kadang 6. Enam, Ada mungkin yang di bawahnya 5, 4, tapi ada yang 3. Tiga. Gitu. Itu nanti biaya lebih murah ya Iya, dibanding iya, itu ya iya, karena memang- itu yang menentukan tes kitnya itu nggih. Kitnya, Nggih. iya, itu Nah, paling mahal makanya di kita. paling Tapi tinggi menggunakan ya 7 itu standar dari parameter. BNN ya. Iya, 7 parameter itu sing dideteksi apa wae, Mbak? 7 parameter itu ada yang pertama untuk mengetahui morfin. Morfin nggih, satu. Ada kokain. Kokain, Kemudian ada metamfetamin. metamfetamin atau apa? Sabu. Atau metamfetamin Iya, sabu ya? iya, Sabu ya, Sa? Hah? Amfetamin. Oh, kalau sabu amfetamin nggih. Nah, terus ada lagi amfetamin. Nggih. Kemudian ada lagi THC, itu ganja. Nah. Kemudian ada lagi Apa? Apa, Sa? Oh iya, Benzo. benzodiazepin itu obat-obatan itu mas, obat-obatan psikiater gitu mas. Oh, nggih nggih. Terus yang terakhir itu, nah parameter ketujuhnya itu bervariatif. Oh, nggih. Ada soma itu somadril, ada juga karisoprodol, atau ada lagi namanya K2. K2 itu Apa? sinte, jadi zat-zat Oh, sinte. nggih 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 Jadi ada nggih. 7 itu ya, saya. Ada tambahan bener itu ya? Ada 7 itu ya? 7 lebih kompleks, lebih detail kayak gitu ya. Ya Yang biasanya ketujuh itu, Hah? yang ketujuh itu macam-macam itu. Oh. Ada 3 macam itu ya, karisoprodol atau somadril mirip sih sama. Terus satu lagi K2. Yang jarang dipunyai. K2 itu untuk mendeteksi. Apa itu, Mbak? K2 untuk mendeteksi sinte itu loh Mas. Oh, anak-anak muda yang sekarang. anak-anak muda sekarang itu ya? Iya, Tembakau itu ya, yang jenis yang baru itu ya. Tembakau gorila itu kedetek ya di situ ya. K2 Ya, gitu. Jadi dia lebih anu ya. Lebih lengkap. lengkap nggih karena 7 parameter nggih. Makanya biayanya di 290.000 itu ya nggih. Kalau misalkan cuma 3 parameter, tuh 3 dianya nggak makai ya nggak akan kedetek. Nggak kedetek ya, Makanya oh. dia makanya benzodiazepin ya nggak akan kedetek kalau di 3. Kalau gitu ya. Jadi kalau misalnya Semakin lengkap semakin mendetek banyak. luweh nganu ya sing iso diwaca ya yang bisa dideteksi lebih banyak. Makanya kita harga 290.000. 60.000 gitu. Dan itu masuk ke kas negara. Kas negara nggih langsung Ada PP-nya. oh PP nggih nomor 19 tahun berapa Mbak Lisa? 2020. PP nomor 19 tahun. Itu biaya langsung masuk ke negara nggih. negara. Langsung ke Jadi negara nggih. biasanya prosesnya mereka langsung Mereka bayar sendiri ya, transfer billing ya, kode bank. billingnya dan itu langsung masuk ke kas negara. Langsung ke negara. Oke. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman dan seluruh sobat BNN, masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sleman, itu tadi demikian ribetnya loh. Rumah aku ya ribet ya nek wis apa ya rehabilitasi dulu. Makanya jangan sampai sekali-sekali deh itu
pakai kayak gitu, pakai Ya narkoba otak kayak tuh udah gitu. terlanjur mengenal Udah, gitu nah, kan, mengenal rasa enaknya gitu loh. Yeah. Enak dan nggak enak sebenarnya gitu kan. Baik Mbak Rida, di akhir kebersamaan kita Mbak Rida, ada yang mau disampaikan harapannya Mbak Rida pada masyarakat dan juga sobat BNN yang menyaksikan Sidak Teko di episode kali ini. Oke, buat para penonton yang belum mengenal narkoba, nggak usah penasaran karena apa namanya jangka panjang efeknya itu tidak bagus, pemulihannya juga panjang. Ketika sudah harus sudah harus terlanjur mengenal itu akan proses pemulihannya itu sangat panjang. Bagi yang sudah terlanjur terkena, sudah terlanjur menyalahgunakan obat-obatan, menyalahgunakan narkoba, mari saya ajak kalian untuk melakukan rehabilitasi, terutama yang di area Sleman. Monggo silakan datang ke klinik kami, klinik Praparma Sembada Bersinar. Kemudian bagi masyarakat, ketika mungkin keluarganya, kemungkinan orang terdekatnya ada tanda-tanda yang tadi sudah saya sebutkan, silakan dikonsultasikan ke kami juga. Kami akan membantu semaksimal kami sebisa kami, karena memang BNN adalah tempat untuk bahasanya memberantas gitu ya, merehabilitasi gitu. Garis besarnya adalah menyelamatkan generasi generasi. bangsa. Untuk mewujudkan Sleman Sembada bersinar bersih narkoba. Tepuk tangan sekali lagi. Ada kenang-kenangan nih Mbak dari teman-teman tim Sidak Teko mana? Wow. Wih, lanang. Coba gue ngadeg nih kono. Ya. Kamu siapa kamu namanya? Alek mana? Mana kamera mana? Ya. Kamu magang di sini? Magang. Dari kampus mana? UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga. Oke, tepuk tangan. Kamu aslinya mana? Cirebon. Cirebon. Lu kamu kuliah sampai di sini di Cirebon nggak ada UIN, Boh? Hah? Ada masih Piye ra cetha kowe. Sini. Dah, kasihkan ke Bu Rida. Oke, thank you. Kembali ke duniamu. Boleh nambah satu lagi Mas? Ya, apa boleh? Jadi klinik kita juga melayani magang loh Mas. Oh. Adik tadi itu magang di klinik juga. Oke. Boleh ya nanti buat siapa aja Iya. adik-adik mahasiswa yang mau magang di BNN ataupun di klinik Di klinik. Sembada Bersinar, monggo boleh dipersilakan. Silakan datang, Mbak. Boleh dilihat dibuka. Boleh dibuka? Boleh dilihat dibuka di terawang. Kayak duit Jangan wae. dicoba. Nah, yo. Digelar. Dibuka aja enggak apa-apa. Mudah-mudahan cukup, Mbak. Aku ya ora ngerti kok mau nek. Ya enggak ngerti wong aku ya enggak tahu nek yang mau hadir Mbak Rida ya wis teko garek kuwi. Yo digelar. Gelar. Cukup Cukup ya. Yo. Terima kasih. Baik, Sobat BNN, demikian tadi pembahasan kita bersama Mbak Rida, adalah salah satu personel di rehabilitasi BNN Kabupaten Sleman. Kita klik habis tentang klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan tokoh-tokoh yang lain, tetap di Sidak Teko. Siaran mendadak ketemu tokoh BNN Kabupaten Sleman. Thank you.